Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat situs sejarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa buah huldi tidak boleh dimakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa? Pertanyaan ini mungkin sering terlintas di pikiran kita yang ingin mengetahui lebih dalam tentang kisah pertama manusia di surga. Buah huldi adalah buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, karena buah tersebut memiliki sifat yang dapat merusak keadaan mereka di surga. Buah huldi dapat membuat mereka lupa diri, ingin buang hajat, dan membuka aurat mereka. Buah huldi juga merupakan ujian bagi Nabi Adam dan Siti Hawa. Apakah mereka akan taat atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang kenapa buah huldi tidak boleh dimakan, bagaimana iblis berhasil menipu Nabi Adam dan Siti Hawa, dan apa hikmah yang dapat kita petik dari kisah tersebut. Wujud asli buah huldi. Selama ini kita mengetahui bahwa buah huldi adalah buah terlarang yang menjadi umpan bagi iblis untuk merendahkan Nabi Adam dan Siti Hawa. Dengan buah itu, dua insan manusia pertama di surga bisa tergoda dan menampilkan sisi manusia mereka yang sebenarnya hingga terusir dari surga. Tapi apakah benar jika buah huldi memang buah seperti yang kita pikirkan selama ini? Buah huldi seringkali digambarkan dalam berbagai teks keagamaan dan literatur sebagai buah yang memiliki daya tarik luar biasa, yang mampu menggerakkan hati dan pikiran Nabi Adam dan Siti Hawa untuk melanggar perintah Allah. Namun deskripsi tentang buah ini seringkali ambigu dan beragam, memberikan ruang untuk berbagai interpretasi. Ada yang menyebutnya sebagai apel, sementara yang lain menggambarkannya sebagai buah yang berbeda, dengan makna simbolis yang lebih dalam daripada sekedar buah fisik. Dalam tafsir-tafsir Al-Quran dan hadis, buah huldi tidak dijelaskan secara rinci tentang bentuk dan jenisnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa buah huldi hanyalah simbol dari godaan dan ujian yang dihadapi manusia. Dalam konteks ini, buah huldi bisa dianggap sebagai representasi dari segala bentuk godaan yang menjauhkan manusia dari jalan yang benar. Pandangan ini mengajak kita untuk merenung lebih dalam tentang makna ketaatan dan ujian dalam kehidupan manusia. Selain itu, ada pula perspektif yang melihat cerita tentang buah huldi sebagai alegori tentang pengetahuan dan kesadaran. Menurut pandangan ini, tindakan Nabi Adam dan Siti Hawa yang memakan buah huldi melambangkan awal dari kesadaran manusia akan baik dan buruk serta konsekuensi dari tindakan mereka. Hal ini menandai peralihan dari keadaan ketidaktahuan ke kondisi pemahaman yang lebih tinggi, meskipun disertai dengan penderitaan dan tanggung jawab yang lebih besar. Perlu juga dicatat bahwa dalam beberapa tradisi dan interpretasi, buah huldi dipandang sebagai ujian terhadap kebebasan memilih yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Godaan untuk memakan buah tersebut menggambarkan kekuatan bebas memilih yang dimiliki manusia dan bagaimana pilihan tersebut membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan mereka. Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan manusia memiliki konsekuensi, dan pentingnya memilih jalan yang benar sesuai dengan petunjuk ilahi. Dengan demikian, buah huldi bukan hanya sekedar buah terlarang dalam cerita penciptaan, tetapi juga sebuah simbol kompleks yang mengandung berbagai makna filosofis dan teologis. Makna yang terkandung dalam kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketaatan, kesadaran, dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa setiap godaan memiliki tujuan untuk menguji keteguhan iman kita, dan bahwa setiap ujian dapat membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan tujuan hidup kita. Berdasarkan pendapat dari Buya Syakur Yasin, beberapa ahli tafsir sudah menyatakan bahwa buah huldi ini seperti jenis buah anggur, kurma, gandum, atau buah dari pohon tin. Tapi beliau memiliki pendapat lain mengenai buah ini. Beliau berpendapat
bahwa buah huldi bukan merupakan buah-buahan seperti yang kita kira. Buah ini merupakan bentuk metafora atau perumpamaan dari sesuatu yang lebih besar. Masuk akal tidak jika buah huldi itu betul-betul buah? Mana ada buah bisa buat kita lupa ingatan, lupa segala-galanya, sehingga surga yang penuh kenikmatan bisa terlupakan hanya karena sepotong buah yang gak ada artinya, kata Buya Syakur Yasin. Kemudian, alasan kenapa buah huldi tidak boleh dimakan. Dari sini kita sudah mulai memahami sedikit alasan kenapa buah huldi tidak boleh dimakan. Buya Syakur menjelaskan dalam kisah Adam dan Hawa yang diceritakan dalam Al-Quran serta hadis riwayat bahwa Adam dan Hawa memakan buah itu dan kemudian keduanya mencari pakaian masing-masing yang terlepas. Menurutnya, buah huldi ini mengarah pada hubungan seksual. Namun untuk mengisahkannya, Allah SWT menggunakan bahasa yang lebih halus, yaitu dengan menggunakan perumpamaan. Kita sejak kecil pun diajarkan untuk berbicara secara santun dan halus. Jika kita masih kecil, ingin izin untuk pipis, maka kita akan bilang buang air kecil. Begitu juga dengan bahaya yang Allah SWT gunakan dalam firman-Nya di Al-Quran. Jangan engkau dekati pohon ini. Sebagai sebuah perumpamaan bagi Adam dan Hawa untuk tidak mendekati apa yang seharusnya tidak mereka lakukan. Namun, karena godaan iblis lebih menggoda, maka keduanya pun membangkang larangan Allah SWT dan harus turun ke bumi sebagai konsekuensinya. Lalu benarkah yang dimakan Nabi Adam adalah buah huldi? Buah yang dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam memang disebut-sebut di dalam Al-Quran sebagai buah huldi. Silakan baca ayat berikut ini. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon huldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Quran Surat Toha ayat 120. Namun yang perlu digarisbawahi, penamaan pohon terlarang itu ternyata bukan datang dari Allah SWT. Yang menamakannya justru setan. Dalam hal ini setan sedang membujuk rayu Nabi Adam dan istrinya agar keduanya mau memakan buah terlarang itu. Maka disebutkan nama pohon itu dengan nama buatan setan, yaitu pohon huldi. Maknanya adalah pohon keabadian. Maksudnya bahwa siapa yang memakan buah dari pohon itu, dia akan hidup abadi dan kekal selama-lamanya. Di dalam ayat lainnya Allah SWT menyebutkan, maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya, dan setan berkata, "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal." Quran Surat Al-A'raf ayat 20. Di dalam ayat ini setan meracau lagi. Dia bilang bahwa alasan pelarangan Allah SWT memakan buah itu agar jangan sampai Nabi Adam dan istrinya berubah menjadi malaikat atau setidaknya akan hidup abadi selama-lamanya. Tentu saja penamaan pohon huldi itu bohong besar alias hoak. Itu bisa-bisanya setan saja memberi nama. Padahal pada kenyataannya, pohon itu sama sekali bukan pohon keabadian. Buktinya, Nabi Adam dan istrinya walaupun sempat memakannya, bahkan sampai menerima hukumannya, yaitu dikeluarkan dari surga, ternyata keduanya tidak pernah hidup abadi. Keduanya juga tidak pernah menjadi malaikat, sebagaimana bunyi hoak karangan setan itu. Dalam narasi keagamaan, kisah pohon huldi ini menjadi salah satu contoh klasik tentang bagaimana setan menggunakan tipu daya untuk menjebak manusia. Setan membujuk Nabi Adam dan Siti Hawa dengan janji-janji palsu, seperti keabadian dan kebijaksanaan yang setara dengan para malaikat. Namun setelah mereka tergoda dan memakan buah tersebut, kenyataannya justru sebaliknya. Mereka tidak memperoleh keabadian, melainkan justru dihukum dan dikeluarkan dari surga, menunjukkan bahwa janji setan itu hanyalah kebohongan semata. Jadi intinya,
pohon yang buahnya terlarang untuk dimakan oleh Nabi Adam di dalam surga, memang ada wujudnya dan bukan dongeng Israiliyah. Sebab semua kisahnya dijelaskan dengan detail di dalam Al-Quran Al-Karim. Namun penamaan pohon itu sebagai pohon huldi semata-mata tipu muslihat setan. Nama pohon itu hasil rekaan semata, tetapi wujud pohonnya memang ada. Allah telah memberikan peringatan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa untuk tidak mendekati pohon tersebut. Namun setan dengan kecerdikannya berhasil mempengaruhi mereka dengan tipu daya yang licik. Setan tahu bahwa manusia memiliki rasa ingin tahu yang besar dan keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi, sehingga ia menggunakan keinginan alami ini untuk menggoda mereka. Ini menjadi pelajaran penting bagi umat manusia bahwa setan selalu mencari celah untuk menyesatkan. Seringkali dengan menjanjikan sesuatu yang tampaknya sangat menggiurkan, tetapi sebenarnya hanyalah ilusi. Meskipun buah dari pohon tersebut memiliki daya tarik yang kuat, perintah Allah untuk menjauhi pohon itu adalah ujian ketaatan bagi Nabi Adam dan Siti Hawa. Ujian ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada perintah Allah adalah hal yang paling penting. Bahkan ketika godaan di depan mata tampak sangat menggiurkan. Kisah ini mengingatkan kita semua tentang pentingnya ketaatan dan keimanan yang kuat dalam menghadapi godaan yang mungkin datang dalam berbagai bentuk. Penting untuk dipahami bahwa walaupun pohon itu nyata, penamaan sebagai pohon huldi adalah bagian dari tipu daya setan. Hal ini mengajarkan kita bahwa nama dan label yang diberikan oleh pihak yang berniat jahat bisa menyesatkan. Kita harus selalu berpegang pada ajaran yang benar dan tidak terpengaruh oleh janji-janji palsu yang mungkin diberikan oleh mereka yang berniat menyesatkan. Kisah ini juga menunjukkan bahwa meskipun manusia bisa jatuh ke dalam godaan dan melakukan kesalahan, selalu ada jalan untuk kembali dan memperbaiki diri. Nabi Adam dan Siti Hawa setelah menyadari kesalahan mereka, memohon ampun kepada Allah dan Allah menerima taubat mereka. Ini adalah tanda kasih sayang dan rahmat Allah yang luar biasa, yang selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, memahami kisah pohon huldi ini bukan hanya tentang mengenali tipu daya setan, tetapi juga tentang memetik pelajaran moral dan spiritual yang sangat berharga. Kita diajak untuk selalu berhati-hati terhadap godaan setan, menjaga ketaatan kepada perintah Allah, dan selalu bersedia untuk bertobat dan memperbaiki diri kita ketika melakukan kesalahan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.